Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Astri Murningsi dari Pendidikan Biologi A 2019 Universitas Negeri Semarang. Video pembelajaran ini saya buat untuk mengkampanyekan kepada masyarakat akan pentingnya imunisasi sejak dini guna mencegah kelainan-kelainan sistem imun tubuh sesuai pada KD 4.14 kelas 11. Bagaimana sih pentingnya imunisasi sejak dini? Maka dari itu, mari kita lihat ilustrasi berikut. Nah, ini adalah gambar bayi yang terlihat sehat dan juga ceria karena ia telah mendapatkan imunisasi. Sedangkan ini adalah anak yang terkena penyakit cacar. Sungguh pasti keluarganya merasa khawatir. Kelainan-kelainan pada sistem imun tersebut dapat dilawan atau dicegah dengan melakukan serangkaian imunisasi. Dari tadi kita sudah membicarakan tentang imunisasi, namun apa bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik tahu apa itu imunisasi? Imunisasi adalah usaha memberikan kekebalan pada bayi dan anak dengan cara memasukkan vaksin ke dalam tubuh agar tubuh kebal terhadap suatu penyakit. Nah, kalau program imunisasi yaitu serangkaian imunisasi yang diberikan kepada bayi dan anak. Imunisasi itu ada yang gratis loh. Program imunisasi bertujuan untuk memberikan kekebalan pada bayi agar dapat mencegah penyakit dan juga kematian pada bayi serta anak yang disebabkan oleh penyakit berjangkit. Secara umum, tujuan imunisasi antara lain: 1. Melalui imunisasi, tubuh tidak mudah terserang penyakit menular. Yang kedua, imunisasi mencegah penyakit menular. Yang ketiga, imunisasi dapat menurunkan angka kesakitan atau morbiditas dan juga angka kematian atau mortalitas pada balita. Imunisasi bermanfaat untuk khalayak ramai. Untuk anak, imunisasi bermanfaat mencegah penderitaan yang disebabkan oleh penyakit dan kemungkinan cacat atau kematian. Untuk keluarga, imunisasi bermanfaat untuk menghilangkan kecemasan dan psikologi apabila anak sakit, mendorong pembentukan keluarga apabila orang tua yakin bahwa anak-anaknya memiliki masa kanak-kanak yang nyaman. Untuk negara, imunisasi meningkatkan tingkat kesehatan dan menciptakan bangsa yang kuat dan berakal untuk melanjutkan pembangunan negara. Ada dua jenis imunisasi, imunisasi aktif dan imunisasi pasif. Imunisasi aktif merupakan pemberian suatu bibit penyakit yang telah dilemahkan atau vaksin agar nantinya sistem imun tubuh merespon secara spesifik dan dapat memberikan ingatan kepada antigen ini. Apabila terpapar lagi, maka tubuh akan merespon dan mengenalinya. Contoh imunisasi aktif yaitu imunisasi polio, imunisasi campak. Imunisasi pasif merupakan suatu proses meningkatkan kekebalan tubuh melalui pemberian zat imunoglobulin atau zat yang dihasilkan dari proses infeksi yang berasal dari plasma manusia. Contohnya kekebalan bayi didapat dari plasenta ibu, atau binatang, contohnya bisa ular, yang digunakan untuk mengatasi mikroba yang telah masuk ke dalam tubuh yang terinfeksi. Contoh imunisasi pasif ini yaitu penyuntikan ATS atau anti tetanus serum pada orang yang mengalami luka kecelakaan. Imunisasi ada dua macam, imunisasi wajib dan imunisasi tambahan. Imunisasi wajib ini biasanya gratis dari pemerintah. Imunisasi wajib terdiri dari imunisasi hepatitis B, imunisasi BCG, imunisasi polio, imunisasi campak, imunisasi pentavalen yang terdiri dari imunisasi DPT, HB, dan HIV. Vaksin hepatitis B. Vaksin hepatitis B digunakan untuk mencegah penyakit hepatitis B. Kontraindikasi vaksin hepatitis B adalah pada pasien yang memiliki reaksi alergi berat seperti anafilaksis terhadap dosis sebelumnya atau terhadap komponen vaksin. Karena vaksin hepatitis B rekombinan mengandung sel ragi, alergi terhadap ragi juga menjadi kontraindikasi. Vaksin hepatitis B adalah vaksin yang aman dan jarang menimbulkan efek samping.
Sebagian besar individu yang diberikan vaksinasi hanya mengalami efek samping minimal seperti rasa pegal, nyeri, kaku, kemerahan, dan bengkak di sekitar lokasi injeksi selama 1-2 hari. Vaksin polio. Vaksin ini digunakan untuk mencegah penyakit polio. Polio dikenal dengan nama penyakit lumpuh kayu. Penyakit menular ini disebabkan oleh virus dalam saluran pencernaan dan tenggorokan dan dapat mengakibatkan kelumpuhan kaki, tangan, maupun lumpuhnya otot pernafasan yang menyebabkan kematian. Terdapat 2 tipe vaksin polio, vaksin hidup oral dan vaksin yang diinaktivasi. Oral polio vaksin atau OPV dan inactivated polio vaksin atau IPV. Vaksin polio oral mengandung gabungan dari strain virus polio tipe 1, 2, dan 3 yang sudah dilemahkan, sedangkan vaksin IPV mengandung strain wild type poliovirus tipe 1 dan 3 yang diinaktivasi menggunakan formalin. Kontraindikasi vaksin polio terutama bila terdapat riwayat hipersensitivitas terhadap pemberian vaksin polio. Peringatan penggunaan pada pasien yang gangguan perdarahan karena perdarahan atau hematoma dapat terjadi pasca injeksi intramuskular vaksin. Efek samping vaksin polio oral lebih serius dibandingkan vaksin polio inaktif, yaitu vaksin associated paralytic poliomyelitis dan infeksi vaksin derivat poliovirus. Infeksi obat berupa pengurangan efek vaksin dan penggunaan imunosupresan belimumab, fingolimod, dan venetoclax. Vaksin BCG atau Bacillus calmette-guerin berfungsi untuk mencegah anak terkena kuman tuberkulosis yang dapat menyerang paru-paru dan selaput otak dan dapat menyebabkan kecacatan bahkan kematian. Kontraindikasi vaksin BCG terutama pada pasien imunokompromis seperti pasien HIV. Peringatan untuk tidak menggunakan BCG sebagai pengobatan tuberkulosis aktif dan pencegahan yang harus dilakukan pasien pada penggunaan injeksi BCG intravesika. Efek samping BCG berbeda antara penggunaan intrakutan dan intravesika. Efek samping berat jarang terjadi. Interaksi obat dengan obat yang memiliki efek imunosupresan atau supresi simptom tulang berbahaya sehingga harus dihindari. Vaksin campak. Manfaat dari vaksin ini adalah untuk mencegah penyakit campak berat yang dapat menyebabkan pneumonia atau radang paru, diare, dan bisa menyerang otak. Ada beberapa kontraindikasi dalam pemberian vaksin campak. Pasien dengan riwayat reaksi alergi yang berat seperti anafilaksis terhadap komponen vaksin, neomycin atau gelatin dari ibu hamil tidak dapat mendapatkan vaksin campak. Dalam 24 jam pasca pemberian vaksinasi, efek samping seperti nyeri di lokasi penyuntikan dapat terjadi dan biasanya menghilang dalam 2-3 hari. Reaksi sistemik seperti demam, ruam, transien dan dapat ditemukan 7-12 hari pasca imunisasi dan akan menghilang dalam 1-2 hari. Vaksin pentavalen. Vaksin yang merupakan gabungan dari vaksin DPT, difteri, pertusis, tetanus, vaksin HB, hepatitis B, dan vaksin HIV atau Haemophilus influenza tipe B ini mampu mencegah 6 penyakit sekaligus, yaitu difteri, infeksi selaput lendir, hidung, dan tenggorokan, pertusis atau batuk urgen, tetanus, hepatitis B, pneumonia, dan meningitis atau radang otak. Vaksin pentavalen diberikan sebanyak 4 kali, yaitu pada usia 2, 3, 4, dan 18 bulan. Imunisasi tambahan terdiri dari imunisasi MR atau MMR, imunisasi PCV, imunisasi rotavirus, imunisasi hepatitis A, imunisasi tifoid, imunisasi varicella, imunisasi influenza, imunisasi HPV, imunisasi JE. Vaksin MR dan MMR. Vaksin MR digunakan untuk mencegah penyakit campak, rubella yang disebabkan oleh virus campak atau measles dan rubella atau campak Jerman. Sementara vaksin MMR juga digunakan untuk mencegah kedua penyakit tersebut. Hanya saja dilengkapi dengan vaksin penyakit gondongan atau mumps. Pemberian vaksin MR adalah hal yang penting, mengingat campak dan rubella bisa memicu terjadinya komplikasi yang berat bahkan mematikan. Nah, meski anak sudah mendapatkan vaksin MMR, tetap perlu untuk mendapatkan vaksin MR. Hal itu bertujuan untuk memastikan kekebalan tubuh anak terhadap virus penyebab penyakit. Pemberian vaksin MR pada anak sama sekali tidak memberikan efek samping yang berbahaya. Jadi para orang tua tidak perlu khawatir dengan berita yang beredar, apalagi tidak semua bukti
terbukti kebenarannya. Bukan berarti pemberian vaksin tidak memiliki efek samping sama sekali. Sama dengan vaksin suntik lainnya, pemberian vaksin MR dapat memicu demam ringan, ruam merah, bengkak ringan, dan nyeri di lokasi suntikan. Namun, hal tersebut sebenarnya normal dan hilang dengan sendirinya dalam waktu 2-3 hari. Vaksin pneumokokus atau PCV. Vaksin ini digunakan untuk mencegah infeksi kuman pneumokokus yang menyebabkan pneumonia, radang telinga, dan meningitis. Efek samping yang paling banyak ditemukan merupakan efek samping lokal seperti kemerahan, nyeri, atau indurasi pada daerah injeksi. Reaksi lokal ini dapat terjadi sampai 48 jam pasca injeksi. Reaksi lokal lebih sering ditemukan pada pasien yang menerima dosis PPSV23 kedua. Pada pasien yang mendapatkan vaksin PCV13, 8% dari efek samping lokal memiliki parahan yang berat sampai mengganggu pergerakan ekstremitas. Kontraindikasi pemberian vaksin PCV adalah adanya riwayat hipersensitivitas yang berat pada pemberian vaksin sebelumnya. Perhatian khusus perlu diberikan pada anak yang sedang sakit dengan derajat sedang atau berat, pasien imunosupresi, pasien dengan resiko perdarahan, dan pasien dengan penyakit jantung atau paru koron. Vaksin rotavirus digunakan untuk melindungi anak dari gastroenteritis penyebab diare. Saat ini, vaksin rotavirus yang tersedia ada 2 jenis, yaitu vaksin monovalen atau RV1 dan vaksin pentavalent atau RV5. Vaksin RV1 diberikan 2 kali dengan jarak antara dosis 4 minggu pada anak usia 6-24 minggu. Vaksin ini memberikan proteksi terhadap rotavirus dengan serotipe G1, G3, G4, dan G9. Vaksin RV5 diberikan sebanyak 3 kali dengan jarak antara dosis 4 minggu pada anak usia 6-32 minggu. Vaksin ini memberikan proteksi terhadap rotavirus dengan serotipe G1, G2, G3, dan G4. Kontraindikasi vaksin rotavirus adalah pada pasien dengan riwayat hipersensitivitas, riwayat intussusepsi, riwayat severe combined immunodeficiency, dan riwayat malformasi kongenital pada saluran cerna yang belum ditata laksana. Efek samping pemberian vaksin rotavirus yang paling sering ditemukan adalah demam, iritabilitas, penurunan nafsu makan, batuk, dan hidung berair. Efek samping intussusepsi jarang ditemukan. Vaksin rotavirus memiliki interaksi dengan obat-obat kemoterapi, kortikosteroid dosis tinggi, imunoglobulin, dan interferon. Vaksin hepatitis A. Vaksin ini tersedia dalam 2 dosis, yaitu dosis untuk anak usia 12 bulan sampai 18 tahun dan dosis untuk dewasa usia 19 tahun ke atas. Vaksin ini diberikan 2 dosis secara intramuskular dengan rentang antar dosis 6-12 bulan. Vaksin hepatitis A dikontraindikasikan pada pasien yang memiliki riwayat alergi yang mengancam jiwa, seperti anafilaksis pada pemberian vaksin sebelumnya. Reaksi alergi ini dapat muncul dari vaksin, komponen vaksin, atau alat yang dipakai untuk menyuntikkan vaksin. Salah satu komponen vaksin hepatitis A yang dapat menimbulkan reaksi hipersensitivitas adalah neomisin. Sedangkan komponen pada alat penyuntikan vaksin yang dapat menimbulkan reaksi hipersensitivitas adalah lateks. Vaksin tifoid digunakan untuk menurunkan resiko demam tifoid pada anak. Vaksin tifoid yang digunakan dan beredar luas ada 2 macam, yaitu vaksin tifoid injeksi yang umumnya jenis unconjugated V polysaccharide atau VIPS vaksin, dan vaksin tifoid oral jenis live attenuated T21A vaksin. Saat ini telah dikembangkan tipe vaksin tifoid injeksi jenis baru, yaitu vaksin tifoid terkonjugasi atau tifoid conjugated vaksin atau TCV, yang telah mendapat rekomendasi WHO untuk digunakan dari usia 6 bulan sampai 45 tahun. Namun vaksin ini jenis TCV di Indonesia belum tersedia. Vaksin tifoid di Indonesia telah masuk dalam program vaksin anak dan program vaksin dewasa. Mengingat Indonesia adalah negara endemik penyakit demam tifoid, dianjurkan diberikan vaksin tifoid injeksi sejak usia 2 tahun dan diulang setiap 3 tahun. Peringatan pada pemberian vaksin tifoid oral diantaranya tidak boleh diberikan pada orang yang sedang sakit atau mengkonsumsi antibiotik, dan peringatan untuk pemberian vaksin tifoid injeksi adalah tidak boleh diberikan secara intravena. Pada pemberian vaksin tifoid jarang terjadi efek samping. Beberapa efek samping atau kejadian ikutan
pasca imunisasi atau KIPI, misalnya demam, nyeri kepala, dan reaksi bengkak kemerahan pada lokasi suntikan. Sedangkan interaksi obat yang perlu diperhatikan terutama pada pasien yang sedang mengkonsumsi antibiotik. Vaksin varicella digunakan untuk mencegah infeksi virus varicella zoster, penyebab penyakit cacar air. Kontraindikasi vaksin varicella adalah pada pasien dengan riwayat hipersensitivitas terhadap obat ini, pasien imunokompromis, pasien dengan infeksi aktif, dan pasien hamil. Efek samping vaksin varicella dapat timbul secara lokal maupun sistemik. Vaksin varicella dapat berinteraksi dengan obat yang mensupresi sistem imun yang mengandung salisilat. Vaksin ini untuk memberikan perlindungan terhadap ISPA akibat flu. Terdapat 3 jenis vaksin influenza, yaitu berisi virus influenza yang sudah diinaktivasi atau influenza virus vaksin inactivate atau IIV. Virus influenza hidup yang dilemahkan atau live attenuated influenza vaccine atau LAIV, dan vaksin rekombinan. Kontraindikasi vaksin influenza secara umum adalah pasien yang dengan reaksi anafilaktik atau alergi terhadap komponen dari vaksin, terutama telur. Peringatan terhadap pemberian vaksin juga diberikan pada beberapa kelompok, seperti usia kurang dari 24 bulan, asma, sindrom Guillain-Barré, dan memiliki alergi telur. Efek samping akibat vaksin influenza umumnya ringan, seperti lesi kemerahan dan nyeri pada lokasi injeksi. Vaksin dapat berinteraksi dengan obat yang menekan sistem imun seperti kortikosteroid. HPV atau Human Papilloma Virus sebagai pencegahan terhadap kanker serviks, vulva, vagina, penis, anus, lesi prakanker atau displastik, dan kondiloma acuminata. Efek samping vaksin HPV yang paling umum terjadi adalah reaksi lokal yang ringan serta dapat hilang dengan sendirinya dalam beberapa hari. Reaksi lokal dapat berubah nyeri kemerahan, memar, dan bengkak pada lokasi penyuntikan. Namun dapat juga terjadi reaksi anafilaksis yang mengancam jiwa. Kontraindikasi vaksin HPV adalah pada pasien yang mengalami reaksi hipersensitivitas terhadap vaksin atau komponen dari vaksin ini. Japanese encephalitis atau JE untuk mencegah infeksi virus Japanese encephalitis yang menyebabkan penyakit radang otak ditularkan melalui vektor nyamuk Culex tritaniorinus. Dosis vaksin JE diberikan berdasarkan jenis vaksin dan usia. Vaksin inaktif diberikan dalam 2 dosis dengan jarak 28 hari, diikuti pemberian booster 1-2 tahun kemudian. Vaksin hidup yang dilemahkan diberikan sebagai dosis tunggal, diikuti booster 5 tahun kemudian. Dapat dimulai diberikan saat usia 9 bulan. Pemberian vaksin JE harus hati-hati pada pasien dengan gangguan perdarahan seperti trombositopenia dan hemofilia, pasien imunokompromis atau individu dengan riwayat dahulu atau keluarga dengan kejang demam. Pada pasien yang memiliki reaksi hipersensitivitas berupa riwayat reaksi alergi atau anafilaksis terhadap vaksin atau komponen vaksin seperti protamin sulfat. Kontraindikasi pada pasien yang mengalami reaksi hipersensitivitas terhadap vaksin atau komponen vaksin. Vaksin jenis live attenuated dikontraindikasikan pada ibu hamil dan menyusui. Pada tahun 2020, di era pandemi virus corona seperti ini, banyak orang tua yang bingung apakah anaknya masih perlu ikut imunisasi. Nah, Ikatan Dokter Anak Indonesia menyarankan agar orang tua tetap mengimunisasikan anaknya agar sistem kekebalan tubuh anak tidak terganggu. Nah, jadwal imunisasi pada tahun 2020 masih berpatokan pada rekomendasi imunisasi EDAI pada tahun 2017. Jadwal imunisasinya ditandai dengan kolom yang berwarna. Kolom warna hijau menandakan jadwal pemberian imunisasi yang optimal sesuai usia. Kolom warna kuning menandakan masa untuk melengkapi imunisasi yang belum lengkap atau catch up immunization. Kolom warna biru menandakan penguat atau booster. Kolom warna merah muda menandakan rekomendasi imunisasi untuk daerah endemik. Saya akan coba membacakan keterangan tabel imunisasi rekomendasi EDAI pada tahun 2017.
1. Vaksin hepatitis B atau HB terbaik diberikan dalam waktu kurun 12 jam setelah bayi lahir. Apabila diberikan vaksin HB kombinasi dengan DPTW, maka jadwal pemberian di usia 2, 3, dan 4 bulan. 2. Vaksin polio diberikan secara oral pertama kali bayi lahir atau sebelum bayi dibawa pulang dari tempat bersalin. Vaksin polio selanjutnya saat bayi berusia 2, 3, dan 4 bulan bisa berupa vaksin oral maupun suntik. Namun disarankan setidaknya mendapatkan 1 kali polio suntik. 3. Vaksin difteri, tetanus, dan juga pertusis atau DPT. Pertama diberikan paling cepat usia 6 bulan. Dapat diberikan bersamaan dengan vaksin polio, HB, dan HIV di usia 2, 3, dan 4 bulan. Untuk anak-anak lebih dari 7 tahun, vaksin yang diberikan adalah TD atau Tdap. 4. Vaksin BCG diberikan sebelum bayi berusia 3 bulan. Apabila bayi berusia lebih dari 3 bulan, dianjurkan untuk melakukan uji tuberkulin dahulu sebelum vaksinasi BCG. Vaksin pneumonia atau PCV diberikan dalam 3 kali dosis dasar dan 1 kali dosis booster. Pada anak usia di bawah 1 tahun diberikan pada usia 2, 4, dan 6 bulan. Selanjutnya, booster diberikan setelah anak berusia 1 tahun. 6. Vaksin rotavirus monovalen diberikan 2 kali. Dosis pertama diberikan saat anak usia 6-14 minggu dan dosis kedua diberikan minimal 4 minggu berikutnya. Maksimal pemberian dosis kedua pada usia 24 minggu. Untuk vaksin rotavirus pentavalen diberikan sebanyak 3 kali. Dosis pertama diberikan pada usia 6-14 minggu. Dosis kedua dan ketiga diberikan dengan interval 4-10 minggu. Batas akhir pemberian di usia 32 minggu. Ketujuh, vaksin influenza diberikan setelah anak usia 6 bulan dan dilakukan pengulangan setiap tahun. 8. Vaksin MR masuk dalam jadwal imunisasi rutin dan diberikan pada anak usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD atau sederajat menggantikan imunisasi campak. 9. Vaksin HPV diberikan untuk remaja usia 10-13 tahun sebanyak 2 dosis dengan interval 6-12 bulan. 10. Vaksin Japanese Encephalitis atau JE diberikan mulai usia 12 bulan pada daerah endemis atau turis yang akan berpergian ke daerah endemis. 11. Vaksin varicella diberikan setelah anak usia 12 bulan, terbaik pada usia sebelum masuk sekolah. Gimana sih kita bisa mendapatkan imunisasi? Bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik, tentu saja imunisasi gampang sekali didapatkan dan ditemukan. Imunisasi bisa didapatkan di posyandu, puskesmas, rumah sakit, dokter, dan juga klinik kesehatan. Tentunya yang posyandu dan puskesmas itu banyak yang gratis dari pemerintah. Beda lagi dengan yang dari rumah sakit dan juga dokter itu pasti membayar. Pada tahun 2018, ada sebuah keluarga di Semarang yang bapak dan ibunya tidak mengimunisasikan ke-7 anaknya, sehingga salah satu anaknya meninggal akibat difteri saat ia masih SD. Lalu, saudara-saudaranya yang lain diperiksakan dan 4 orang saudara kandung terjangkit difteri. Lalu pemerintah Kota Semarang melakukan imunisasi massal di daerah sekolah SD tersebut. Bapak dan ibu dari 7 anak tadi merasa sangat menyesal. Setelah mendengar paparan saya tadi, sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik menjadi tahu kan bagaimana pentingnya peran imunisasi bagi tubuh kita. Maka dari itu,
Ayo kita gerakkan program imunisasi. Mari kita lakukan imunisasi sejak dini agar keluarga, anak, dan juga negara kita menjadi sehat. Nah, tak terasa akhirnya materi saya sudah selesai juga. Maka dari itu, saya akan mencoba menyimpulkannya. Berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh kelainan-kelainan pada sistem imun tubuh dapat dicegah dengan melakukan serangkaian imunisasi. Anak yang sehat dapat berguna bagi keluarga dan juga negara. Hal ini sesuai dengan tujuan pembelajaran video ini, yaitu untuk mengkampanyekan kepada masyarakat akan pentingnya imunisasi sejak dini guna mencegah kelainan-kelainan pada sistem imun tubuh sesuai dengan KD 4.14 kelas 11. Sekian video pembelajaran pada kali ini. Apabila ada kesalahan ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga adik-adik semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.